Kami dari kelompok 6 Matematika Dasar Agroteknologi 3 yang beranggotakan Muhammad Rafif Budiman, Murni Ilfani Hasibuan, Muslih Arido, Nabila Khairani Hasibuan, Namira Istiqomah, Naomi Itten Ambarita, Natasha Anantasari Bulan, Naila Anastasia menjelaskan tentang turunan parsial dan integral ganda. Fungsi dua variabel luas permukaan silinder. Contoh, rumus luas permukaan total sama dengan A sama dengan 2πr kuadrat tambah 2πrh. A adalah fungsi dari R dan H. Kita mendefinisikan fungsi dari dua variabel sebagai berikut. Jika Z sama dengan X dan Y, maka Z adalah fungsi dari X dan Y, yaitu Z sama dengan f X, Y. X dan Y adalah variabel bebas. Oleh karena itu, f A, B berarti nilai fungsi ketika X sama dengan A dan Y sama dengan B. Menggambarkan Z sama dengan f X, Y. Contoh, jika f X, Y sama dengan 3X pangkat 2 tambah 2XY kurang Y sama dengan 3, dan temukanlah f sama dengan min 1,2. Substitusikan min 1 untuk X dan 2 untuk Y, maka akan mendapatkan 3 kali min 1 pangkat 2 tambah 2 kali min 1 kurang 2 pangkat 3 sama dengan 3 kurang 4 kurang 8 sama dengan min 9. Fungsi dua variabel. Arus listrik. Untuk rangkaian listrik tertentu, arus I dalam ampere dalam hal ketegangan, E dan resistensi R. Rumusnya adalah I sama dengan E per R tambah 0,25. Contohnya, E sama dengan 1,50 dan R sama dengan 1,20. Dan untuk E sama dengan 1,60 dan R sama dengan 1,05. Substitusikan nilai yang pertama lalu yang kedua. Maka kita substitusikan nilai yang pertamanya, I sama dengan 1,50 per 1,20 tambah 0,25 sama dengan 1,03. Yang kedua, I sama dengan 1,60 per 1,05 tambah 0,25 sama dengan 1,23 menggunakan notasi f X, Y. Contoh, jika f X, Y sama dengan 2XY pangkat 2 kurang Y, tentukan f X, 2X kurang f 1X, X2. F X, 2X kurang f X, X pangkat 2 sama dengan 2X kali 2X pangkat 2 kurang 2X kurang 2X kali X2 pangkat 2 kurang X pangkat 2 sama dengan 8X pangkat 3 kurang 2X kurang 2X5 kurang X pangkat 2 sama dengan 8X pangkat 3 kurang 2X kurang 2X5 tambah X pangkat 2 sama dengan 2X5 tambah 8X tambah X pangkat 2 kurang 2X. Pembatasan pada variabel independen. Contohnya, jika f(x,y) sama dengan 3xy per x dikurang y dikali x ditambah 3. Kita harus mencari nilai x dan y-nya. Maka didapat semua nilai x dan y diperbolehkan, kecuali x sama dengan y dan x sama dengan minus 3. Karena yang pertama, f(x,y) sama dengan 3xy per x dikurang y dikali x tambah 3. Misalnya x sama dengan y sama dengan minus 3. Maka jika dimasukkan ke dalam persamaan, f minus 3, minus 3 sama dengan 3 dikali minus 3 dikali minus 3 per minus 3 dikurang minus 3 dikali minus 3 ditambah 3 mendapatkan hasil 27 per 0. Yang kedua, fxy sama dengan 3xy per x dikurang y dikali x ditambah 3. Jika x-nya sama dengan minus 3 dan kita misalkan y sama dengan 1, maka jika dimasukkan ke dalam persamaan,
F minus 3,1 sama dengan 3 dikali minus 3 dikali 1 per minus 3 dikurang 1 dikali minus 3 ditambah 3 mendapatkan hasil minus 9 per 0, sehingga masing-masing akan membentuk pembagian dengan 0. Fungsi dua variabel, luas permukaan tangki ikan. Di sini saya tidak menggunakan contoh luas permukaan tangki ikan, tapi menggunakan contoh panel sel surya yang berbentuk persegi panjang, yang dimana kelilingnya sama dengan P, lebarnya sama dengan W, dan luasnya sama dengan A. Kita diminta untuk mencari rumus luas dari panel sel surya ini, kemudian mengevaluasi jika keliling persegi panjang sama dengan 250 cm dan lebar persegi panjang sama dengan 55 cm, berapa luas dari panel sel surya tersebut. Maka yang pertama kita cari rumus panjang persegi panjang melalui rumus keliling persegi panjang, yang dimana rumus keliling persegi panjang itu sama dengan 2P ditambah 2L. Seperti yang dikatakan tadi, lebar sama dengan W, maka kita ganti L-nya menjadi W. Maka didapat rumus P keliling sama dengan 2P panjang ditambah 2W. Sehingga P panjang sama dengan P keliling dikurang 2W per 2. Rumus panjang ini kita masukkan ke dalam rumus luas persegi panjang, yang dimana kita dapat rumusnya A sama dengan PW dikurang 2W pangkat 2 per 2. Bila keliling sama dengan 250 cm dan lebarnya sama dengan 55 cm, maka kita masukkan ke dalam rumus A tadi, yaitu 250 cm dikali 55 cm dikurang 2 kali 55 cm kuadrat per 2 sama dengan 13.750 cm kuadrat dikurang 6.030 cm kuadrat per 2, sehingga mendapatkan hasil 3.850 cm kuadrat. Kurva dan permukaan dalam 3 dimensi. Contoh yang pertama mewakili f(x,y) dalam 2 dimensi. Kita memiliki fungsi z sama dengan 2x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Diminta untuk asumsikan berbagai nilai z dan membuat sketsa kurva dari persamaan yang dihasilkan pada bidang xy. Kita misalkan z sama dengan 2, maka didapat persamaan 2x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 2. Persamaan ini akan membentuk elips yang berpusat di titik 0,0, yang dimana titik puncaknya ialah titik 0, akar 2 dan titik 0, minus akar 2. Serta titik fokusnya ialah titik 1,0 dan titik minus 1,0. Ini hanya berlaku apabila Z sama dengan 2, dan apabila Z-nya tidak sama dengan 2, maka akan membentuk elips yang berbeda, seperti pada gambar. Contoh 2, mewakili X, Y, Z dalam koordinat persegi panjang. Soalnya, gambarkan titik 2,4,3 dalam koordinat persegi panjang. Yang pertama kita gambar dulu kubusnya dalam garis koordinat melalui titik 2,0,0 yang akan membentuk lebar kubus, titik 2,4,0 yang akan membentuk panjang kubus, dan titik 0,0,3 akan membentuk tinggi kubus, sehingga didapatlah kubus dalam garis koordinat. Kemudian kita letakkan titik 2,4,3 itu di dalam kubus tersebut seperti yang terlihat pada gambar. Materi 29.2 eksempel ketiga. Arahannya adalah tunjukkan bahwa grafik persamaan linear 2x ditambah 3y ditambah z dikurang 6 sama dengan 0. Sistem koordinat 3 dimensi adalah berbentuk bidang. Maksudnya adalah persamaan itu jika di dalam koordinat 3 dimensi itu yakni yang ada x, ada sumbu x, ada sumbu y, dan ada sumbu z. Jadi itu 3 dimensi adalah berbentuk bidang. Nah, jika kita menentukan nilai tertentu dari salah satu dari 3 variabel tersebut, misalnya dari 3 variabel x, y, z, jika kita tentukan salah satunya,
maka kita akan memperoleh persamaan linear dua variabel lain. Contoh titiknya yakni setengah, 1, dan 2. Caranya adalah misalnya kita memasukkan variabel x. Jadi kita mensubstitusikan nilai x ke dalam persamaan di atas, yaitu persamaan 2x ditambah 3y ditambah z dikurang 6 sama dengan 0. Sehingga dapatlah dia persamaan sebagai berikut, yakni 3y ditambah z dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian jika kita mensubstitusikan z-nya sama dengan 2, sebagaimana titik yang kita contohkan di atas, maka dapat persamaan menjadi 2x ditambah 3y dikurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk memasukkan gambarnya, grafik di atas, penggambaran grafiknya, kita itu menolkan dua variabel lainnya, sehingga dapatlah dia sumbu x-nya, dan sumbu y-nya, dan sumbu z-nya. Nah, kemudian dari garis tersebut, jika kita lihat pada gambar, ada itu segitiga yang berwarna biru. Nah, di situ merupakan sumbu-sumbu yang diperoleh dengan cara penggambaran yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian datangnya dari mana yang garis yang warna pink tersebut? Garis warna pink tersebut datangnya yaitu jika garis yang kita peroleh sebelumnya itu kita geser dengan cara sejajar tanpa mengubah derajat kemiringan. Yang berubah itu hanya konstanta saja dan itu tidak apa-apa. Begitu. Selanjutnya untuk materi 29.2 eksempel keempat. Arahannya adalah sketsakan grafik 3x dikurang y ditambah 2z dikurang 4 sama dengan 0. Sebagaimana arahan yang pertama pada eksempel yang ketiga, yaitu cara penggambaran perpotongannya itu adalah ketika ia memotong sumbu masing-masing. Oleh karena itu, dengan membiarkan dua dari variabel pada suatu waktu sama dengan 0, jadi sebagaimana menggambarkannya tadi, dua variabelnya kita sama dengan 0 kan, kita akan memperoleh titik potongnya atau garisnya. Jadi kita bakal menemukan garisnya atau titik potongnya, yang pada contoh kali ini itu adalah terdapat di PPT keterangannya, titik-titik potongnya. Kemudian titik potong tersebut kita aplikasikan di gambar sehingga dapatlah gambar sketsa yang diminta. Kemudian untuk materi ke 29.2 eksempel kelima, arahannya adalah temukan titik potong dan jejak untuk grafik persamaan z sama dengan 4 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat, kemudian disketsakan grafiknya. Jadi dalam buku itu diketahui bahwasanya perpotongan dari grafik tersebut adalah titik 2, 0, 0, kemudian ada titik min 2, 0, 0, kemudian titik 0, 2, 0, kemudian titik 0, 2, 0, min 2, 0, dan titik terakhir adalah titik 0, 0, 4. Kemudian karena dia merupakan sebuah grafik tiga variabel, ya, persamaan tiga variabel, maka dia itu mempunyai tiga sumbu x, y, dan z. Kemudian dia itu ada bidang YZ, bidang XZ, bidang XY. Jadi kalau kawan-kawan ingat, yaitu ada persamaan itu diperoleh, persamaannya itu pada bidang YZ, Z sama dengan 4 dikurang Y kuadrat berbentuk parabola. Jika kawan-kawan masih ingat, ini mengenai persamaan kuadrat ya. Begitupun penjelasan selanjutnya. Penggambaran grafik menggunakan penentuan titik potong persamaan dilakukan dengan menolkan dua variabel lainnya. Sebagaimana yang pertama tadi, persamaan kuadrat akan menghasilkan grafik berupa hiperbola, parabola, lingkaran, ataupun elips. Kemudian dalam materi 29.2 eksempel ke-6. Arahannya adalah sketsakan grafik persamaan 4x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang z kuadrat sama dengan 4. Diketahui titik potongnya, kita masukkan sebagaimana bidang-bidangnya, bidang YZ, bidang XZ, bidang XY-nya. Kemudian misalnya jika Z-nya sama dengan 3, dia dapat persamaannya, dan itu merupakan elips, itu sebagaimana untuk menentukan elips, dia itu hiperbola, parabola, dan sebagainya, itu dengan cara mengingatlah kembali materi persamaan kuadrat ya kawan-kawan. Jadi
ada dua titik sini jika Z sama dengan 3 dan jika Z sama dengan min 2, maka diperolehlah gambar sketsa yang diminta. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membandingkan grafik 2D dan 3D. Seperti contoh pada gambar, sketsa grafik dari Z sama dengan 2x kuadrat ditambah y kuadrat. Satu-satunya titik perpotongan adalah 0,0,0. Di bidang YZ, Z sama dengan y kuadrat atau a parabola. Di bidang XZ, Z sama dengan 2x kuadrat atau a parabola. Di bidang XY sama dengan daerah asalnya. Jejak pada bidang XY hanyalah titik asal, karena 2x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 0. Ditulis sebagai y kuadrat sama dengan min 2x kuadrat, yang benar hanya untuk x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Untuk mendapatkan grafik yang lebih baik, kita harus menggunakan beberapa nilai positif untuk Z. Seperti yang di contoh 1, nilai negatif Z tidak dapat digunakan. Karena kita menggunakan Z sama dengan 2, Z sama dengan 4, Z sama dengan 6, dan Z sama dengan 8 dalam contoh, kita akan menggunakan nilai-nilai tersebut di sini. Karena itu, untuk Z sama dengan 2 yaitu 2x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2. Untuk Z sama dengan 4 yaitu 2x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Untuk Z sama dengan 6 yaitu 2x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 6. Dan untuk Z sama dengan 8 yaitu 2x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 8. Selanjutnya yaitu menentukan koordinat silinder. Koordinat silinder digunakan untuk menampilkan gambar 3 dimensi yang merupakan koordinat kutub dan sumbu Z yang digabungkan. Dalam menggunakan koordinat silinder, setiap titik dalam ruang ditunjuk oleh koordinat R, theta, dan Z seperti ditunjukkan pada gambar 29.20. Persamaan yang menghubungkan koordinat persegi panjang X, Y, dan Z dan koordinat silinder R, theta, dan Z dari suatu titik adalah X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, dan Z sama dengan Z. R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan tangen theta sama dengan Y per X. Gambar 2920 merupakan contoh penggunaan koordinat silinder. Selanjutnya yaitu contoh 11 membuat sketsa permukaan dalam koordinat silinder. Tentukan persamaan permukaan Z sama dengan 4x kuadrat tambah 4y kuadrat dalam koordinat silinder dan sketsa permukaan. Memfaktorkan 4 dari suku sebelah kanan, kita mendapatkan Z sama dengan 4x kuadrat tambah y kuadrat. Sekarang kita bisa gunakan fakta bahwa x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Untuk menulis persamaan ini dalam koordinat silinder R, theta, Z sebagai Z sama dengan 4R kuadrat, dari persamaan ini kita dapat melihat bahwa Z lebih besar sama dengan 0. Dan bahwa ketika R meningkat, kita memiliki lingkaran bagian kular, atau sejajar dengan XY pada bidang pesawat, dengan radius yang meningkat. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa itu adalah paraboloid melingkar. Lihat contoh gambar 29.22. Contoh selanjutnya yaitu contoh 12, membuat sketsa permukaan dalam koordinat silinder. Temukan persamaan untuk permukaan R sama dengan 4 cos theta dalam koordinat persegi panjang dan buat sketsa permukaan. Jika kita mengalihkan setiap ruas persamaan dengan R, kita dapat memperoleh R kuadrat sama dengan 4R cos theta. Sekarang dari persamaan 29.2 kita memiliki R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dan R cos theta sama dengan X, yang berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4X, atau X kuadrat kurang 4X tambah 4 tambah Y kuadrat sama dengan 4. Dalam kurung X kurang 2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Kami mengenali ini sebagai silinder yang memiliki jejak di bidang XY pesawat, sebuah lingkaran dengan pusat di 2,0,0 seperti yang ditunjukkan pada gambar 29.23. Karena tidak ada Z di dalam persamaan, bagian untuk semua nilai Z adalah lingkaran.
Jika pusat jajak silinder melingkar di bidang XY pesawat berada di titik asal, persamaan silinder dalam koordinat silinder hanya R sama dengan A. Untuk alasan ini, koordinat ini disebut koordinat silinder. Selanjutnya, turunan parsial. Dalam bab 23, ketika menunjukkan turunan sebagai laju perubahan seketika dari satu variabel terhadap yang lain, hanya satu variabel independen hadir. Untuk memperpanjang turunan fungsi dari dua atau lebih variabel, kami menemukan turunan dari fungsi terhadap satu variabel, sementara variabel lainnya tetap konstan. Jika z sama dengan fx, y, dan y konstan, z menjadi fungsi dari x saja. Turunan dari fx, y terhadap x disebut turunan parsial dari z terhadap x. Demikian pula jika dipertahankan konstan, turunan dari fx, y terhadap y adalah turunan parsial dari z dengan hormat kepada y. Notasi untuk turunan parsial dari z sama dengan fx, y termasuk dz per dx, df per dx, fx, d per dx, fx, y, fx, xy. Demikian pula dx, dz per dy menunjukkan turunan parsial dari z terhadap y. Dalam berbicara, ini sering disingkat menjadi sebagian dari z sehubungan dengan y. Contoh 1 menemukan turunan parsial. Jika z sama dengan 4x kuadrat tambah xy dikurang y kuadrat, temukan dz per dx dan dz per dy. Menemukan turunan parsial dari z, kita memiliki z sama dengan 4x kuadrat tambah xy dikurang y kuadrat. dz per dx sama dengan 8x tambah y. Perlakukan y sebagai konstanta. dz per dy sama dengan x dikurang 2y. Perlakukan x sebagai konstanta. Kedua dalam mencari turunan parsial. Jika z sama dengan x ln y dibagi x kuadrat tambah 1, temukan dz per dx dan dz per dy. dz per dx turunkan z terhadap x. Misal Vx sama dengan x ln y, V aksen x sama dengan ln y, Vx sama dengan x kuadrat tambah 1, V aksen x sama dengan 2x. Ingat konsep Fx sama dengan Vx dibagi Vx aksen. Vx tidak sama dengan 0, maka Fx sama dengan V aksen x dikali Vx dikurang Vx kali V aksen x dibagi Vx dikuadratkan 2. Maka dz per dx sama dengan V aksen x kali Vx kurang Vx kali V aksen x dibagi Vx dikuadratkan, sama dengan ln y dikali x kuadrat tambah 1 dikurang x ln y dikali 2x dibagi x kuadrat tambah 1 dipangkatkan 2, sama dengan x kuadrat kali x ln y ditambah ln y dikurang 2x kuadrat ln y dibagi x kuadrat tambah 1 dipangkatkan 2. Hasilnya menjadi ln y dikurang x kuadrat ln y dibagi x kuadrat tambah 1 dipangkatkan 2. Karena sama-sama memiliki unsur ln y, maka dapat disederhanakan menjadi 1 kurang x kuadrat ln y dibagi 1 tambah x kuadrat dipangkatkan 2 dz per dy, maka fungsi z diturunkan terhadap y. Z sama dengan x ln y dapat diubah bentuk menjadi x dibagi x kuadrat pangkat tambah 1 kali ln y. Maka dv dibagi dx sama dengan y dan dv dibagi dy sama dengan x. Sehingga dz per dy bagian y-nya saja yang diturunkan menjadi x dibagi x kuadrat tambah 1 dikali 1 dibagi y. Sama dengan x dibagi y dikali x kuadrat tambah 1. Kami mencatat bahwa dalam menemukan dz per dx perlu menggunakan aturan hasil bagi, karena x muncul baik pembilang maupun penyebutnya. Namun ketika menemukan dz per dy, satu-satunya turunan dibutuhkan ialah ln y.
Mengevaluasi turunan parsial. Untuk menentukan interpretasi geometri dari turunan parsial, asumsikan bahwa Z sama dengan fxy adalah permukaan. Memilih titik P di permukaan, kita kemudian gambar sebuah pesawat melalui P paralel dengan bidang XZ. Pada bidang ini, melalui P, nilai dari Y adalah konstan. Perpotongan bidang ini dan permukaan adalah kurva seperti yang ditunjukkan. Turunan parsial Z terhadap X mewakili kemiringan garis yang bersinggungan dengan kurva. Ketika nilai-nilai koordinat titik P disubstitusikan ke dalam ekspresi, untuk turunan parsial ini memberikan kemiringan garis singgung pada titik itu. Pada bagian yang sama, cara turunan parsial Z terhadap Y dievaluasi pada P, memberikan kemiringan garis singgung kurva yang ditemukan dari perpotongan permukaan dan bidang sejajar dengan bidang YZ melalui P. Kemiringan garis yang bersinggungan dengan permukaan atap pelana. Permukaan atap berbentuk pelana arena Saddledome di Calgary, Alberta, diberikan kira-kira dengan persamaan Z sama dengan 1/327 Y kuadrat dikurang 1/763 X kuadrat dengan asal di pusat atap dan semua pengukuran dalam meter. Temukan kemiringan garis singgung di titik 50,0, 40,0, 1,62 yang sejajar dengan bidang XZ negatif dan YZ negatif. Menemukan turunan parsial terhadap X dan Y, kita memiliki dou-Z per dou-X sama dengan min 2/763X dan dou-Z per dou-Y sama dengan 2/327Y. Turunan parsial ini jika dievaluasi pada titik 50,0, 40,0, 1,62, beri kemiringan garis singgung sejajar dengan bidang XZ negatif dan YZ negatif masing-masing. Dou-Z per dou-X di titik 50,0, 40,0, 1,62 sama dengan min 2/763 dikali 50,0 menghasilkan min 0,131. Selanjutnya, dou-Z per dou-Y di titik 50,0, 40,0, dan 1,62 sama dengan min 2/327 dikali 40,0 menghasilkan 0,245. Oleh karena itu, pada arah X, atap turun sebesar 0,131 meter per meter horizontal dan dalam arah Y naik sebesar 0,245 meter per meter horizontal. Perhatikan bahwa jejak permukaan ini pada bidang XZ negatif dan YZ negatif, keduanya parabola, yaitu satu membuka ke atas dan satu membuka ke bawah. Dan bagian untuk nilai bukan 0 dari Z adalah hiperbola. Oleh karena itu, permukaan ini disebut paraboloid hiperbolik. Interpretasi umum dari turunan parsial mengikuti turunan dari A fungsi dengan satu variabel bebas. Turunan parsial fx di titik x0 dan y0 adalah laju perubahan sesaat dari fungsi fxy terhadap x dengan y konstan pada nilai y0. Turunan parsial, tingkat perubahan daya turbin angin. Daya P dalam W dalam angin yang mengenai gaya tertentu dari turbin angin diberikan oleh P sama dengan 0,750 R kuadrat V kubik, di mana R adalah panjang bilah dalam meter dan V adalah kecepatan angin dalam meter per sekon. Karena turunan parsial dou F per dou X dan dou F per dou Y adalah fungsi dari X dan Y, kita dapat mengambil turunan parsial dari masing-masing. Hal ini menimbulkan turunan parsial dari orde yang lebih tinggi dengan cara yang mirip dengan turunan yang lebih tinggi dari satu fungsi dari satu variabel bebas. Kemungkinan turunan parsial orde kedua dari suatu fungsi fx adalah: pertama, fxx yang pernah kita baca dari dalam kurung yaitu dou F per dou X diturunkan terhadap dou per dou X, yang berarti dou kuadrat F per dou X kuadrat. Selanjutnya, FYY berarti dou F per dou Y diturunkan dou per dou Y, atau dou kuadrat F per dou Y kuadrat. Selanjutnya, FXY yang berarti dou F per dou Y X diturunkan terhadap dou per dou Y, atau dou kuadrat F per dou Y dou X. Yang terakhir, FYZ berarti
do F per do Y diturunkan terhadap do per do X, atau berarti do kuadrat F per do X do Y. Turunan parsial orde kedua. Tentukan turunan parsial orde kedua dari Z sama dengan X kubik Y kuadrat dikurang XY kubik. Pertama, kita temukan do Z per do X dan do Z per do Y, yaitu do Z per do X sama dengan 3X kuadrat Y kuadrat dikurang 3Y kubik. Selanjutnya, do Z per do Y sama dengan 2X kubik Y dikurang 9XY kuadrat. Oleh karena itu, kami memiliki turunan parsial orde kedua berikut. Do kuadrat Z per do X kuadrat berarti do Z per do X diturunkan terhadap do per do X menghasilkan 6XY kuadrat. Kedua, do kuadrat Z per do X do Y berarti do Z per do Y diturunkan terhadap do per do X menghasilkan 6X kuadrat Y dikurang 9Y kuadrat. Yang ketiga, do kuadrat Z per do Y kuadrat berarti do Z per do Y diturunkan terhadap do per do Y menghasilkan 2X kubik dikurang 18XY. Yang terakhir, do kuadrat Z per do Y do X berarti do Z per do Y diturunkan terhadap do per do Y menghasilkan 6X kuadrat Y dikurang 9Y kuadrat. Persamaan turunan parsial orde kedua. Untuk f(x(y) sama dengan tangent min 1, y per x pangkat 2 menunjukkan bahwa d pangkat 2f per dx dy sama dengan d pangkat 2f per dx dy menemukan df per dy dan df per dy. Setelah itu tentukan d pangkat 2f per dx dxd dan d pangkat 2f per dx dy. df per dx sama dengan 1 per 1 tambah y per x pangkat 2 dipangkatkan 2, setelah itu dikalikan min 2y per x pangkat 3. Sama dengan x pangkat 4 per x pangkat 4 ditambah y pangkat 2 dikali min 2y per x pangkat 3 sama dengan min 2xy per x pangkat 4 ditambah y pangkat 2. df per dy sama dengan 1 per 1 tambah y per x pangkat 2 dipangkat 2 dikali 1 per x pangkat 2 sama dengan x pangkat 4 per x pangkat 4 ditambah y pangkat 2 dikalikan 1 per x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 per x pangkat 4 tambah y pangkat 2. Setelah itu, d pangkat 2f per dx dy sama dengan x pangkat 4 ditambah y pangkat 2 dikali 2x dikurang x pangkat 2 dikali 4x pangkat 3 per x pangkat 4 ditambah y pangkat 2 dipangkat 2 sama dengan min 2x pangkat 5 ditambah 2xy pangkat 2 per x pangkat 4 ditambah y pangkat 2 dipangkatkan 2. D pangkat 2f per dy dx sama dengan x pangkat 4 ditambah y pangkat 2 dikali min 2x dikurang min 2xy dikali 2y per x pangkat 4 ditambah y pangkat 2 dipangkatkan 2 sama dengan min 2x pangkat 5 ditambah 2xy pangkat 2 per x pangkat 4 ditambah y pangkat 2 dipangkatkan 2. Integral lipat 2 atau ganda. Contoh soal, integral batas atas 2, batas bawah 0, dan integral batas atas 1, batas bawah 0, x pangkat 2 ditambah 2y dx dy. Integral batas atas 2, batas bawah 0, 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 2xy, batas atas 1, batas bawah 0 dy. Sama dengan integral batas atas 2, batas bawah 0, 1 per 3 ditambah 2y dikurang 0 dy sama dengan 1 per 3y tambah y pangkat 2 batas atas 2 batas bawah 0 sama dengan 2 per 3 ditambah 4 dikurang 0 sama dengan 14 per 3. Volume di bawah pesawat. Contoh soal, temukan volume yang ada pada oktan pertama dan di bawah bidang x tambah 2y ditambah 4z dikurang 8 sama dengan 0.
Angka ini merupakan tetrahedron di mana V sama dengan 1/3 BH. Asumsikan alas pada bidang XY, B sama dengan 1/2, 4 kali 8 sama dengan 16, dan H sama dengan 2. Oleh karena itu, V sama dengan 1/3, 16 kali 2 sama dengan 32/3 satuan kubik. Untuk mencari nilai Z sama dengan F, XY, kita selesaikan persamaan yang diberikan untuk Z. Dengan demikian, Z sama dengan 8 kurang X kurang 2Y per 4. Selanjutnya kita harus mencari limit pada Y dan X. Memilih untuk mengintegrasikan lebih dari Y terlebih dahulu, kita melihat bahwa Y sama dengan 0 ke Y sama dengan 8 dikurang X per 2. Batas terakhir ini adalah jajak permukaan di X, Y pesawat. Selanjutnya kita perhatikan bahwa X berpindah dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 8. Oleh karena itu kita tentukan dan mengevaluasi integral. Penyelesaian. V sama dengan integral batas atas 8, batas bawah 0, sampai integral batas atas 8 kurang X per 2, batas bawah 0. 8 kurang X kurang 2Y per 4 dy dx sama dengan integral batas atas 8, batas bawah 0, 1/4 dikali 8Y kurang XY kurang Y pangkat 3, batas atas 8 kurang X per 2 batas bawah 0 dx sama dengan 1/4 integral batas atas 8 batas bawah 0 8 kurang X per 2 dikali X 8 kurang X per 2 dikurang 8 kurang X per 2 pangkat 2 dx sama dengan 1/4 integral batas atas 8 batas bawah 0 32 kurang 4x dikurang 4x ditambah x pangkat 3 per 2 dikurang 16 ditambah 4x dikurang x pangkat 2 per 4 dx. 1/4 integral batas atas 8 batas bawah 0 16 dikurang 4x ditambah x pangkat 3 per 4 dx sama dengan 1/4 16x dikurang 2x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 per 12 batas atas 8 batas bawah 0 sama dengan 1/4 128 dikurang 128 ditambah 512 per 12 sama dengan 1/4 128 per 3 sama dengan 32 per 3 satuan kubik. Volume di bawah permukaan. Contoh 1. Tentukan volume di atas bidang XY di bawah permukaan Z sama dengan XY dan dibatasi oleh silinder Y sama dengan X2 dan bidang Y sama dengan X. Membangun gambar seperti yang ada pada gambar 29.32 bahwa Z sama dengan XY adalah fungsi yang diinginkan dari X dan Y. Mengintegrasikan lebih dari Y terlebih dahulu. Batas-batas pada Y adalah Y sama dengan X2 hingga Y sama dengan X. Batas-batas yang sesuai pada X adalah X sama dengan 0 hingga X sama dengan 1. Oleh karena itu, integral rangkap yang akan dievaluasi adalah F sama dengan integral batas dari 0 sampai 1, integral yang batas X pangkat 2 sampai X, XY dy dx. Contoh 2. Tentukan volume oktan pertama yang berada di bawah permukaan Z sama dengan 4 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat dan berada di antara silinder X2 sama dengan 3Y dan bidang Y sama dengan 1. Seperti yang terlihat di gambar 29.33. Baiklah, kita masuk F sama dengan
integral yang dimana batas 0 sampai 1, integral yang dimana batasnya 0 sampai akar 3y dengan fungsi 4 kurang x kuadrat kurang y kuadrat dx dy. Sama dengan integral yang dimana batas 0 sampai 1, 4x kurang x pangkat 3 per 3 kurang y pangkat 2x. Yang dimana integral 0 sampai akar 3y dy. Sama dengan integral yang dimana batasnya 0 sampai 1, buka kurung 4 akar 3y dikurang akar 3y pangkat 3 per 2 dikurang akar 3y pangkat 5 per 2 tutup kurung dy. Sama dengan akar 3, 4 buka kurung 2 per 3 tutup kurung y pangkat 3 per 2 dikurang 2 per 5y pangkat 5 per 2 dikurang 2 per 7y pangkat 7 per 2 yang dimana integralnya 0 sampai 1. Sama dengan akar 3 buka kurung 8 per 3 dikurang 2 per 5 dikurang 2 per 7 tutup kurung. Sama dengan hasilnya adalah 208 akar 3 per 105 sama dengan 3431 satuan kubik. Jika diintegrasikan dari y terlebih dahulu, kemudian sampai pada hasil yang sama dengan mengevaluasi integral ganda, menjadi f sama dengan integral yang dimana batasnya 0 sampai akar 3, integral yang dimana batasnya x pangkat 2 per 3 sampai 1, dengan fungsi 4 kurang x kuadrat kurang y kuadrat dy dx. Sekianlah penjelasan tentang turunan parsial dan integral ganda dari kelompok 6 Matematika Dasar Agroteknologi 3.